Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 waktu utama membaca ayat kursi. Sahabat seiman, membaca ayat kursi terutama pada waktu pagi dan petang, serta sebelum tidur, diyakini memiliki keutamaan dan keberkahan. Membaca ayat kursi di waktu-waktu tersebut dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan dan kejahatan, serta mendatangkan rasa aman dan ketenangan. Berikut penjelasan 3 waktu terbaik untuk membaca ayat kursi. Pertama, pagi dan petang. Membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang, terutama setelah sholat subuh dan sholat asar, dianjurkan sebagai bagian dari zikir pagi dan petang. Amalan ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan dan kejahatan sepanjang hari. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang siapa yang mengucapkan saat sore, maka ia akan mendapatkan pahala hingga pagi. Dan barang siapa yang mengucapkan saat pagi, maka ia akan mendapatkan pahala hingga sore. Hadis riwayat An-Nasa'i. Waktu pagi dan petang adalah waktu yang istimewa dalam Islam, di mana banyak kebaikan dan keberkahan diturunkan. Membaca ayat kursi pada waktu ini diyakini akan mendatangkan perlindungan dan keberkahan. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. 2. Sebelum tidur. Sahabat seiman, membaca ayat kursi sebelum tidur juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, seseorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan dan mimpi buruk hingga pagi hari. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau engkau menghampiri tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir ayat. Engkau akan selalu mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala dan tidak akan didekati setan sampai pagi." Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi diyakini ditakuti oleh setan karena kandungannya yang berisi pujian dan keagungan Allah, serta penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Membaca ayat ini dianggap sebagai bentuk perlindungan dari gangguan setan dan jin, karena setan tidak berani mendekati orang yang membaca dan menghayati maknanya. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa membaca ayat kursi hanyalah salah satu cara untuk melindungi diri dari gangguan setan. Menjaga diri dengan amalan-amalan baik lainnya, seperti sholat, zikir, dan menjauhi perbuatan maksiat, juga sangat penting dalam upaya menangkal godaan setan. Ketiga, setelah sholat. Sahabat seiman, waktu yang tepat membaca ayat kursi adalah seusai salat fardu. Terkait hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai mengerjakan salat, maka tidak ada yang menghalanginya memasuki surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat seiman, berikut beberapa alasan mengapa ayat kursi setelah salat fardu sangat dianjurkan. Perlindungan dari gangguan setan. Ayat kursi dipercaya sebagai benteng perlindungan dari gangguan setan dan kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala yang besar. Membaca ayat kursi setelah sholat fardu dijanjikan pahala yang besar. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada yang menghalangi seseorang masuk surga selain kematian. Mendekatkan diri kepada Allah. Membaca ayat kursi adalah salah satu bentuk zikir yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Memperoleh keberkahan. Ayat kursi mengandung makna tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga membacanya dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup. Merupakan amalan sunnah. Sahabat seiman, membaca ayat kursi setelah sholat fardu adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, membaca ayat kursi setelah sholat fardu adalah amalan yang sangat bermanfaat dan dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim. Selain waktu-waktu tersebut, ayat kursi juga dapat dibaca kapan saja dalam kondisi apapun sebagai bentuk zikir dan permohonan perlindungan kepada Allah. Ayat kursi disebut demikian karena dalam ayat tersebut terdapat kata kursi yuhu yang secara harfiah berarti kursinya. Dalam konteks ini, kursi ditafsirkan sebagai ilmu kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah dalam Al-Quran. Surat ini merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Kursi dalam ayat kursi memiliki berbagai tafsir. Selain ilmu kekuasaan dan kerajaan, ada juga yang menafsirkan sebagai ars atau singgasana Allah atau pusat pengaturan alam semesta. Ayat kursi dianggap sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Hadis-hadis sahih menyebutkan keutamaan ayat kursi dan kedudukannya yang tinggi. Ayat kursi memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah perlindungan dari setan, penjagaan dari Allah, dan kemudahan dalam urusan dan pahala yang besar. Ayat kursi sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi, berisi tentang keesaan Allah beserta kekuasaan Allah yang mutlak. Banyak sekali arti dan makna yang terkandung dalam ayat kursi. Membaca ayat kursi diyakini dapat mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup seseorang. Ayat tersebut diturunkan pada suatu malam setelah peristiwa hijrah di Madinah. Saat diturunkan, beribu-ribu malaikat mengiringinya karena kemuliaan serta kebesaran firman Allah. Ketika ayat kursi diturunkan, Muhammad bin Al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan. Para pengusaha menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi. Para setan berlarian dan para makhluk bersujud mengiringinya. Dari penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa penamaan ayat kursi merupakan sebuah hukum-hukum Allah atau pondasi kebijakan dan simbol kekuasaan yang dimilikinya secara mutlak. Turunnya ayat tersebut dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat Allah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Tirmizi yang artinya, segala sesuatu itu mempunyai puncaknya dan puncak Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.